Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam rangka kegiatan Gerakan Energi Ramadan yang kelima, Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, izinkan saya, Miftah Rezeki Awalina, Forum Kajian Islam Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, membawakan kultum yang berjudul Adab dalam Berorganisasi. Di momen yang indah ini, kita memasuki bulan suci Ramadan, yang dimana bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh inayah, dan bulan yang penuh maghfirah. Di sini saya akan sedikit men-share terkait bagaimana adab dalam berorganisasi. Sesungguhnya berorganisasi adalah salah satu momentum di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar berkolaborasi, belajar bekerja sama, serta bersinergi. Sejak zaman Rasulullah SAW sudah diajarkan bagaimana adab dalam berorganisasi. Rajin bersinergi dengan para sahabat. Rasul juga ketika menuturkan perkataan dengan sejuk, dan Rasul tidak pernah bersinggungan dengan sahabat-sahabat yang lain. Adapun adab-adab berorganisasi adalah yang pertama, kita memiliki niat dan tujuan yang mulia. Sebuah organisasi pasti didirikan karena ada niat dan tujuan yang mulia. Jikalau niat dan tujuannya mulia, maka dibentuknya organisasi akan lebih bermanfaat sesuai dengan niat dan tujuannya. Rasulullah SAW bersabda, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang ingin ia nikahi, maka untuk apa niatnya yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap ataupun adab dalam organisasi yang kedua yakni amanah. Seseorang dalam berorganisasi haruslah memiliki sikap amanah dalam mengemban tugas. Karena adanya sikap amanah, pembagian tugas pun yang dilakukan oleh pembina organisasi akan menjadi lebih mudah dan optimal. Sikap amanah inilah yang dapat menimbulkan kepercayaan dalam berorganisasi. Oleh karenanya itu, sikap amanah adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang ataupun setiap individu dalam berorganisasi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. Adab dalam berorganisasi yang selanjutnya yakni saling tolong-menolong. Dalam organisasi, pemberian tugas merupakan suatu unsur yang signifikan untuk mencapai tujuan dalam berorganisasi. Oleh karena itu, sikap saling tolong-menolong merupakan sikap yang sangat diperlukan ataupun sikap yang wajib dimiliki bagi setiap individu dalam berorganisasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Adab dalam berorganisasi selanjutnya yakni berkomunikasi dengan baik. Untuk menjalankan organisasi yang baik, maka hendaknya kita memiliki sifat. Dalam Islam ada 5 prinsip dalam berkomunikasi dengan baik. Yang pertama, kita mengemukakan kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan terhadap sesama, ataupun diam jika tidak mampu, yang disebut dengan qaulan kariman. Yang kedua,
kita hendaknya menuturkan perkataan yang lemah lembut ataupun qaulan layinan. Yang ketiga, kita hendaknya menuturkan perkataan berupa sesuatu yang benar dan jujur atau qaulan sadidan. Yang keempat, kita hendaknya menuturkan perkataan yang sesuai dengan situasi dan kondisi atau qaulan balighan. Dan yang terakhir, kita hendaknya menuturkan perkataan yang mudah dimengerti oleh pendengar atau qaulan ma'rufan. Dengan adanya organisasi ini, kami bisa banyak belajar bersinergi sehingga menjadi satu komunitas mahasiswa yang solid. Ini pun sebagai bekal kami untuk belajar menjadi decision maker atau pengambil keputusan atau menjadi problem solver, solusi yang bisa memberikan solusi pada setiap permasalahan yang ada. Semoga dengan berorganisasi di kampus yang kita tercinta ini, kesolidan akan terus berjalan dengan baik. Bagaimana kita diajarkan untuk menghargai yang lebih tua, menghargai para dosen, para ayahanda, bagaimana kita memperlakukannya sebagai orang tua di kampus, pun bagaimana kita menghargai para kakanda-kakanda di kampus, serta menghargai teman-teman seperti kita menghargai saudara-saudara kita. Demikian kuntum yang dapat saya sampaikan pada sore kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bernilai ibadah dan bermanfaat bagi para pendengar. Selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.